Oke, pada video kali ini saya akan jelaskan tentang alur bagaimana cara memulai impor step by step dari Cina. Mulai dari cara mencari barang hingga barang dikirim ke alamat kita di Indonesia. Sehingga kita memahami proses impor hingga selesai. Oke, langsung saja kita bahas. Simak video ini sampai selesai. Baik. Untuk memulai proses impor, ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lalui. Yang pertama, tentukan websitenya, di mana tempat kita belanja barang impor. Yang kedua, tentukan barang yang akan dibeli. Yang ketiga, lakukan komunikasi dengan seller atau penjual. Yang keempat, cari perusahaan forwarder yang terpercaya. Yang kelima, dapatkan alamat forwarder di Cina dan marking code kita. Yang keenam, lakukan pembayaran barang ke seller. Yang ketujuh, pengiriman barang ke gudang forwarder di Cina. Yang kedelapan dan terakhir, pengiriman barang ke alamat tujuan di Indonesia. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tentukan website tempat kita belanja barang impor. Banyak platform atau e-commerce di Cina yang bisa kita gunakan untuk belanja barang impor, seperti Alibaba 1688, Taobao, AliExpress, Made in China, dan masih banyak lagi website lainnya. Tetapi untuk pembahasan kali ini kita fokus di satu e-commerce saja yang mudah digunakan, yaitu Alibaba.com. Ada beberapa kelebihan jika kita belanja di Alibaba, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyak pilihan produsen dan supplier. Yang kedua, harga produk lebih murah dan lengkap. Yang ketiga, bisa minta merek atau brand sendiri. Yang keempat, lebih mudah dan familiar untuk kita gunakan. Berikutnya langkah yang kedua, tentukan barang yang akan dibeli. Sebelum kita memulai impor, kita harus tentukan jenis barangnya. Lalu tentukan jumlahnya. Kemudian cari seller yang terpercaya. Selanjutnya langkah yang ketiga, lakukan komunikasi dengan seller. Untuk komunikasi dengan seller, ada beberapa hal yang harus kita tanyakan kepada seller, yaitu harga, kualitas, ketersediaan barang, berat dan volume, cara pembayaran, dan pengiriman ke gudang di Cina. Langkah yang keempat, cari perusahaan forwarder. Perusahaan forwarder adalah perusahaan pengiriman barang antar negara yang umumnya melayani jasa door to door dan termasuk izin impor, pajak, dan lain-lain. Jadi bagi kita yang merasa kesulitan atau tidak tahu cara mengurus barang impor, izin impor, bayar pajak, dan lain-lain, maka dengan bantuan perusahaan forwarder ini, semua kesulitan tersebut bisa diatasi dengan mudah. Banyak perusahaan forwarder di Indonesia dan Cina umumnya memiliki gudang di kota-kota besar, seperti di Cina, di Guangzhou, Shanghai, Yiwu, Shenzhen, dan lain-lain. Tetapi untuk perusahaan forwarder yang kami rekomendasikan untuk impor barang dari Cina dan sering kami gunakan adalah forwarder ACC Express yang berpusat di Jakarta. Sedangkan di Cina berpusat di kota Guangzhou, Yiwu, dan Shenzhen. Adapun skema pengiriman melalui perusahaan forwarder secara singkat akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, seller mengirimkan barang ke alamat gudang forwarder di Cina. Misalnya gudangnya ada di kota Guangzhou. Lalu perusahaan forwarder di Cina akan mengurus pengiriman barang ke Indonesia. Dan setelah barang tiba di Indonesia,
perusahaan forwarder tersebut akan mengurus masalah izin impor, kepabeanan, pajak impor, dan lain-lain. Setelah semuanya itu selesai, maka barang akan dikirim ke alamat kita. Kemudian langkah yang kelima, dapatkan alamat forwarder dan marking code. Lakukan komunikasi dengan forwarder, mintalah alamat gudang forwarder lengkap di Cina, kontak person dan nomor telepon yang mudah dihubungi. Selain itu, kita juga minta buatkan ke forwarder marking code kita sebagai kode khusus untuk mengidentifikasi pemilik barang impor, untuk membedakan paket kita dengan paket orang lain. Marking code ini harus ditulis dan ditempel di semua permukaan paket yang kita punya agar mudah dilihat. Misalnya kita mempunyai 8 paket barang impor. Ke-8 paket tersebut harus ditulis atau ditempel marking code kita. Berikut ini contoh marking code yang diberikan oleh perusahaan forwarder. ACC garis miring IND garis miring I1 strip MDN garis miring C. Penjelasan marking code ini sebagai berikut. ACC adalah perusahaan forwarder. IND adalah negara tujuan atau Indonesia. I1 strip MDN artinya I1 pemilik barang, MDN adalah singkatan dari kota Medan atau alamat tujuan pemilik barang. Kemudian C adalah skema pengiriman menggunakan jalur laut. Selanjutnya langkah ke-6, lakukan pembayaran barang ke seller. Untuk pembayaran barang ke seller, yang paling aman adalah pembayaran langsung ke Alibaba melalui pembayaran trade assurance yang mempunyai garansi langsung dari Alibaba. Cara pembayaran trade assurance nanti akan dijelaskan pada video berikutnya. Cara pembayaran kedua bisa melalui titip bayar ke perusahaan forwarder. Syarat dan ketentuannya nanti bisa ditanyakan langsung ke pihak forwarder. Kemudian langkah yang ketujuh, pengiriman barang ke gudang forwarder di Cina. Untuk pengiriman barang ke gudang, skemanya adalah setelah kita melakukan pembayaran, lalu kita konfirmasi ke seller. Kemudian berikan alamat gudang dan marking code kita. Lalu kita minta seller mengirimkan barang pesanan kita ke alamat gudang forwarder yang sudah kita berikan. Setelah barang dikirim ke gudang, maka kita perlu melakukan konfirmasi ke forwarder bahwa barang sudah dikirim ke alamat gudang mereka. Selanjutnya langkah yang ke-8, pengiriman barang ke alamat kita. Setelah barang sampai ke alamat gudang mereka di Cina, lalu perusahaan forwarder akan mengirimkan barang tersebut ke alamat mereka di Indonesia, misalnya di Jakarta. Dan sampai di Jakarta nanti, forwarder akan mengurus semua hal yang berkaitan dengan kepabeanan. Setelah selesai proses pemeriksaan dari bea cukai dan lain-lain, lalu barang masuk ke gudang mereka. Selanjutnya, forwarder akan membuat tagihan kepada kita. Tagihan akan dihitung berdasarkan berat dan volume. Setelah kita melakukan pembayaran tagihan ke forwarder, barulah barang akan dikirim ke alamat kita masing-masing. Sampai di sini proses transaksi impor barang dari Alibaba telah selesai. Jika teman-teman masih bingung, silahkan ulangi lagi video ini. Oke, demikian dulu penjelasan di video ini. Selanjutnya kita ke video berikutnya.